Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai uji kompetensi bab 1 mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, pelajaran IPA kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja ke soalnya. Oke, yang pertama, fungsi sistem rangka antara lain melindungi organ internal. Internal itu organ dalam ya. Nah, pada tubuh manusia, tulang yang melindungi jantung dan paru-paru serta otak secara berturut-turut adalah jantung ini dilindungi oleh tulang yang dinamakan tulang rusuk ya. Kemudian paru-paru juga sama dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, sedangkan otak ya serta otak. Nah, otak ini yang dilindunginya itu oleh tulang yang dinamakan tulang tengkorak. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 2. Berikut ini merupakan contoh otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar. Nah, yang disebutkan secara berturut-turut adalah yang sadar itu otot jantung ini tidak sadar, jantung tidak, dahi ini sadar, tapi ini otot gastrocnemius yang tidak sadar. Jadi yang sadar ini adalah otot bicep ya, yang ada di lengan kita nih. Nah, yang tidak sadar adalah otot jantung. Jadi secara berturut-turut ya, ini sadar, ini tidak sadar. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 3, tipe persendian yang terdapat pada rahang ya. Pada rahang nih adalah A. Sendi geser, B. Sendi putar, C. Sendi pelana, atau D. Sendi engsel. Di mana rahang ini dapat bergerak ke atas, ke bawah, kemudian ke kiri dan ke kanan. Nah, di mana gerakan ini menggunakan sendi yang dinamakan sendi pelana. Jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 4, gerak tumbuhan yang memerlukan rangsang berupa perubahan kadar air ya di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata disebut gerak nasti. Nasti ini yang tidak dipengaruhi oleh arah gerakan. Esionom ini bukan juga sama, esionom ini pengaruh dari luar ya. Kemudian tropisme ini bukan juga karena ini merupakan gerak yang diikuti arah rangsangan. Nah, jadi kadar air ini ya di dalam sel ini merupakan gerak yang disebut higroskopis. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 5, contoh gerak tumbuhan berikut yang bukan merupakan contoh dari gerak nasti ya, yang tadi ya, yang arah rangsangannya itu tidak dipengaruhi ya, tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan geraknya itu. Yang A, mekarnya bunga pukul 4, ini betul, ini ya. Kemudian ya, gerak menutupnya daun putri malu, betul, ini betul. Nah, mekarnya kulit-kulit buahan yang sudah kering ini bukan, yang ini yang tadi ya, higroskopis. Jadi yang bukan ini adalah D jawabannya. Lanjut ke nomor 6, perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Nah, sebagian besar ikan memiliki bentuk tubuh torpedo. Nah, ekor dan sirip ikan berfungsi untuk menahan laju air. Sirip tambahan diperlukan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air. Kemudian bentuk torpedo atau streamline tubuh ikan berfungsi untuk mengurangi hambatan di dalam air. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas yang mendukung ikan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air. Nah, jadi berbagai gerakan di dalam air adalah pernyataan nomor 1 ya. Sebagian besar ikan memiliki bentuk tubuh torpedo, betul, karena agar bergerak di airnya itu lancar, tidak ada hambatan. Yang kedua ini ekor dan sirip ikan berfungsi untuk menahan laju air. Ini salah ya, karena sirip dan ekor itu juga sama untuk membantu gerak ya di dalam air. Ini betul. Jadi jawabannya adalah 1, kemudian 3 dan 4. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 7, seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 second. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan anak bersepeda adalah jadi rumusnya itu kita tahu ya, V itu kecepatan sama dengan S per T. Jadi jarak dibagi waktu. Jadi jaraknya itu ada 5 meter dibagi 2,5 second. Jadi 5 dibagi 2,5 adalah hasilnya itu kecepatannya adalah 2 meter per second.
Nah, jadi jawabannya adalah ini 2,0 atau 2 meter per second. Jawabannya A. Lanjut ke nomor 8, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah seperti digambarkan pada grafik di bawah ini. Ini grafiknya ya. Nah, titik yang menunjukkan mobil sedang mengalami peristiwa kelembaman adalah kelembaman itu atau disebut juga inersia, yaitu menolak untuk berubah atau berpindah ya. Jadi yang tetap ya, yang tetap ini pada garis yang mana? Ini kecepatannya ke atas ini waktu. Oke. Dari A ke B ini ada kenaikan kecepatan, berarti A B bukan ya. Kemudian BC, nah BC ini lurus. Nah, lurus ini merupakan garis kelembaman atau inersia. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 9, perhatikan gambar bola yang dilempar ke tembok akan memantul kembali seperti gambar di bawah ini ya. Berikut pasangan gaya aksi reaksi atau F aksi reaksi. Yang benar adalah kita harus tahu bahwa F aksi dan reaksi ini ya, F aksi dan F reaksi ini biasanya itu berlawanan arah. Kita cari aja ya yang berlawanan arah. Oke. F1, F2 dan F3 karena ketiganya gaya tersebut menggambarkan gerak bola. Bukan. Kemudian F1 dan F2 karena bekerja pada benda yang sama dan arah gayanya saling tegak lurus. Tidak ya, tidak tegak lurus, ini berbelok. Dan nomor C, F1 dan F3 karena bekerja pada benda yang berbeda arah. Nah, gayanya saling tegak lurus. F1 dan F3 ini juga bukan. Nah, yang D, F2 dan F3 karena bekerja pada benda yang berbeda dan arah gayanya saling berlawanan. Nah, yang jawaban yang betul adalah yang D. Jadi ini ya, jadi F3 ini arahnya ke sini, sedangkan F2 ini ke sini berlawanan. Nah, jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 10, perhatikan posisi burung yang sedang terbang bebas seperti di gambar di bawah ini. Berdasarkan fakta tersebut, maka perbandingan besar gaya ya, besarnya gaya aksi dan reaksi antara burung dengan udara yang benar adalah jadi sama ya. Jadi gayanya itu sama nih, yang berbeda ini berarti salah. Kemudian sama itu bagaimana sehingga burung dapat melayang di udara, atau sehingga burung dapat terbang dengan stabil, atau karena gaya yang dimiliki melebihi besar gaya gesekan udara maka burung dapat melaju ke depan. Nah, jadi karena adanya persamaan gaya aksi dan reaksi antara burung ini ya, nah si burung ini, jadi si burung ini dapat melayang di udara gitu. Jadi jawabannya A. Itu jawaban pilihan ganda ya. Sekarang kita ke soal esai. Perhatikan gambar ketiga jenis otot manusia berikut ini. Oke, jelaskan nama masing-masing otot, kemudian lokasi dalam tubuh manusianya di mana, serta sebutkan satu ciri yang nampak dari otot tersebut. Oke. Yang nomor A ini merupakan otot rangka atau disebut juga otot lurik. Nah, di mana melekat pada tulang ya dengan perantara tendon. Nah, ciri yang tampak dari otot rangka adalah cepat berkontraksi dan cepat lelah ya. Ini ada pada tangan yang A ini. Ini otot lurik atau otot rangka. Yang B ini merupakan otot jantung. Ini otot jantung ini secara tidak sadar ya. Nah, di mana otot jantung ini hanya terdapat di jantung, cirinya itu yang nampaknya itu adalah bekerja secara tidak sadar dan tidak dapat dikontrol oleh kemauan manusia. Ini yang B, otot jantung. Kemudian yang C merupakan otot polos. Otot polos ini terdapat pada usus ya. Terdapat pada dinding lambung, usus halus, kemudian rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Nah, cirinya itu otot polos ini memiliki ciri berbentuk gelondong seperti ini. Ini membantu pencernaan ya, atau gerak peristatik pada usus gitu. Inilah jawaban nomor 1. Oke, lanjut ke nomor 2. Mengapa kita dianjurkan untuk berjemur pada pagi hari? Oke. Kenapa? Karena sinar ultraviolet dari matahari akan membantu tubuh kita mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D, di mana fungsinya itu sangat baik untuk kesehatan tulang dan kulit gitu jawabannya. Kenapa harus pagi hari? Karena
ultraviolet ini ya, sinar ultraviolet yang paling bagus ya gelombangnya itu pada pagi hari. Jika lebih dari jam 10-an ya, itu sudah panas, sudah dapat merusak kulit kita gitu. Jadi bukan untuk mengaktifkan vitamin D lagi kalau sudah siang. Lanjut ke nomor 3, jelaskan perbedaan prinsip gerak yang dilakukan oleh burung, ikan, dan kuda. Oke, berdasarkan bentuk tubuhnya. Yang pertama dulu nih, ada burung. Jadi burung ini memiliki sayap yang tersusun atas kerangka yang kuat, ringan, dan serta otot yang kuat. Nah, jadi intinya ini karena burung ini bergerak, ya, sering bergerak, sering terbang. Nah, jadi mereka itu memiliki otot rangka, kemudian yang ringan dan kuat gitu. Jadi saat sayap dikepakkan ini, si burung ini ya, gaya aksi terhadap udara di bawah sayap sehingga udara yang mengalir ke bawah. Hal ini yang membuat burung dapat terangkat ke atas gitu. Nah, ini prinsip kerjanya seperti itu ya, efektif sekali ya gaya dorongnya itu. Yang kedua ada ikan. Kalau ikan ini bentuk tubuhnya itu seperti torpedo atau streamline ya. Jadi memudahkan si ikan itu untuk bergerak di dalam air gitu. Dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel. Nah, mendorong ekor sirip ketika ada di dalam air si ikan itu. Nah, ikan ini memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan di dalam air gitu. Kemudian ada yang terakhir, kuda, yakni hidup di darat ya. Mempunyai otot tulang yang kuat ya, otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam ya. Jadi kuda ini ototnya sangat kuat ya, sering kita lihat ya. Kemudian untuk menyimpan energi pegas ya atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, hewan darat dapat berjalan dengan menginjak permukaan tanah dengan kakinya. Permukaan tanah kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan kepada arah hewan tersebut gitu. Nah, gaya inilah yang menggerakkan hewan tersebut maju ke depan. Nah, inilah perbedaan prinsip gerak antara burung, ikan, dan kuda. Jadi hewan yang dapat terbang, kemudian hidup di air dan hidup di darat. Lanjut ke nomor 4, perhatikan gambar grafik berikut ini ya, berdasarkan gambar di atas yang ini nih, di bawah ya maksudnya. A. Apa yang terjadi pada kecepatan mobil yang berada pada jarak 2,6 km sampai 2,8 km. Dari sini 2,6 sampai 2,8. Kemudian yang B, manakah gambar A, B, C, D, E berikut yang menunjukkan lintasan gerak mobil balap yang terekam pada grafik di atas. Nah, yang ini ya. Nah, ini lintasannya. Oke, jadi kita jawab dulu yang A. Nah, yang terjadi pada kecepatan antara 2,6 di sini ya, hingga atau sampai 2,8 ini, di mana mobil ini terjadi mengalami pertambahan kecepatan atau mengalami percepatan. Jadi kecepatannya naik nih. Ini asalnya dari ini, kita tarik garis lurus. Dari 40 naik ke 80 ya. Jadi mengalami percepatan. Nah, ini jawaban yang betulnya. Jadi percepatan itu atau penambahan kecepatan gitu. Kemudian lintasan mana yang menunjukkan kecepatan ini gitu. Nah, jadi lihat di sini ada kecepatan dari 80 ya. 80 kemudian turun. Biasanya turun ini ada dalam belokan. Nah, kemudian laju tetap lagi, belokan lagi, tetap lagi, belokan lagi. Nah, yang cocok dengan grafik ini adalah lintasan yang A ya. Karena di sini ada lurus, kemudian belokan, kemudian ada lurus lagi, kemudian ada belokan lagi, kemudian lurus lagi, belokan lagi, ini di sini nih, kemudian lurus lagi. Nah, jadi lintasan A ini cocok untuk grafik yang ini gitu. Yang terakhir, perhatikan gambar di bawah ini, nomor 5 ya. Seorang peloncat dengan berat ya, atau diasumsikan dengan W, menekan tanah di bawahnya dengan gaya F dan sebagai hasilnya ia melambung ke udara. Nah, ini ya,
sedang loncat jauh ya. Nah, berapakah besar gaya yang dikerjakan tanah atau F terhadap peloncat? Apakah F sama dengan W? Apakah F lebih besar dari W atau F lebih kecil dari W? Gitu. Oke, yang B, berapa pula ya besar F dibandingkan dengan F? Ini F aksen ya. F aksen itu yang si ini meloncat ya. Si tanah ya, tanah yang tadi. Nah, apakah F aksen ini sama dengan F ya? Sama dengan ini F sama F aksen juga. Kemudian F aksen lebih besar daripada F atau F aksen lebih kecil dari F. F aksen ini ya, F aksen ini yang tadi yang ini nih si peloncat ini ya. Jadi gini jawabannya. Yang A dulu ya. Jadi agar peloncat dapat melambung, maka gaya yang diberikan tanah harus lebih besar dari gaya peloncat. Jadi F aksen ini gaya tanah ya, gaya tanah yang untuk mendorong si peloncat ini harus lebih besar daripada berat tubuh dari si peloncat ini, dan gayanya juga sama nanti ya kita bahas. Yang B, sesuai hukum Newton 3 di mana F aksi dan sama dengan F reaksi, maka dapat disimpulkan bahwa F itu akan sama dengan F ya, F aksi sama dengan F reaksi gitu. Nah, ini sudah sesuai, ini juga sesuai gitu. Oke, begitulah mengenai uji kompetensi bab 1 ya, tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you.